Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Ibnu Hamad lagi. Ini kan masalahnya mencabut kurikulum tidak semudah itu karena biayanya sudah sekian M ya, sekian berapa ratus M ini Pak? Triliun. Nah ini kan orang jadi bertanya-tanya nih Pak, nasib buku yang dicetak ini seperti apa? Dalam pernyataan ke media termasuk preskon waktu Jumat malam ketika mengumumkan pembatasan penggunaan kurikulum ini disebutkan. Jadi buku-buku yang sudah dicetak dan ada di sekolah, termasuk yang sudah dipesan oleh percetakan itu dikirim ke sekolah, disimpan dengan baik. Kemudian pada waktunya, kalau implementasinya sudah siap, nanti buku itu digunakan, begitu kata Pak Menteri, begitu. Jadi bukunya didepositoin dulu gitu ya Pak, tanpa bunga. Karena kata kuncinya seperti Pak Darmaning Tias itu kesiapan. Iya. Jadi, kalau belum siap mengapa dipaksain sih, Mbak? Penundaan atau dulu sih yang ditanya? Iya. Dan sekarang jadi dari evaluasinya Pak Menteri Nuh waktu itu siap memang. Pak Nuh kan dapat masukan dari para. Tapi kenyataannya tidak kan ya? Jadi waktu itu sudah disiapkan, gurunya sudah dilatih 1,3 juta guru. Itu juga dikritik karena katanya pelatihannya baru sebatas administrasi kurikulum. Padahal yang harus ditekankan cara mengajarnya. Padahal dua-duanya juga dilatihkan. Lalu guru mengeluh, habis latihan cara penilaiannya susah katanya kan begitu. Buku-buku sudah disiapkan, udah kontrak dengan para penerbit yang memperoleh tender ya kan. Bukan penerbit semua, penerbit yang memperoleh tender, memenangkan tender. Sudah komitmen membawa hingga ke sekolah. Tapi nyatanya tidak semua penerbit yang memenangkan lelang itu komitmen membawa buku hingga ke sekolah kan begitu. Jadi persoalannya tidak serta-merta diperintah lalu semua jalan, memang begitu. Akhirnya begitu ada pergantian kementerian. Seperti ini begitu. Silakan ya, Pak. Gini, jadi memang gini Mbak Rahma, kenapa kok semacam dipaksakan ya? Apakah akhir masa jabatan gitu kan, orang ditanya-tanya gitu kan? Iya, jadi gini, kurikulum itu memang keputusan politik. Perubahan kurikulum itu memang keputusan politik. Penyusunannya kurikulum itu sendiri itu pekerjaan pendidikan. Tapi bahwa kurikulum berubah atau tidak itu keputusan politik. Nah, sebetulnya sejak awal ketika saya pertama kali diundang untuk rapat penyusunan itu, saya sebetulnya waktu itu mengingatkan kenapa tidak tambal sulam. Tidak tambal sulam itu artinya KTSP yang ada sekarang, mana yang kurang ditambahin. Sehingga perubahannya tidak mendasar. Tetapi ini kan membawa perubahan dasar. Sehingga perubahan dasarnya itu apa sih? Pendekatannya. Lalu juga substansinya. Kalau dulu kan pendekatannya itu mata pelajaran. Mata pelajaran IPA, matematika, macam-macam gitu. Kalau sekarang kan tematik. Jadi sehingga otomatis bukunya harus dicetak semua baru semua begitu kan. Dan dengan begitu itu secara otomatis membawa konsekuensi adanya perubahan cara berpikir guru dalam mengajar. Nah, itu yang disebut oleh Prof. Hamid bahwa Prof. Ibnu butuh pelatihan. Tetapi pelatihannya itu bukan sekedar administratif. Pelatihannya itu untuk pemahaman bagaimana supaya guru-guru itu bisa mengimplementasikan kurikulum yang baru ini dengan pendekatan yang baru ini, gitu loh. Nah, masalahnya tadi ketika pelatihan itu satu yang memberikan pelatihan juga tidak menguasai kurikulumnya. Lalu ketika dia memberikan penataran ke bawahnya lagi sudah berkurang lagi informasinya sehingga sampai di guru sasaran itu podo bingung. Nah ini Pak Doni Kusuma, tapi tampaknya yang 6.000 itu bisa melaksanakan kurikulum 2013 ini. Ya mereka sebenarnya itu bisa atau nggak bisa kan dipaksa untuk melaksanakan itu. Tapi kembali lagi ke masalah buku misalkan. Yang jadi masalah itu bukan argumentasi bahwa negara sudah mengeluarkan uang triliunan untuk proyek ini gitu. Masalahnya adalah buku-buku ini kami mengadakan bedah buku, bedah silabus itu sangat rapuh. Untuk SD misalkan ya. Itu ada beberapa kompetensi dasar yang kemudian diajarkan berulang-ulang. PPKN kelas 1 misalkan ya, itu hampir 28 kali pertemuan anak itu hanya belajar tentang bagaimana taat pada peraturan. Lalu ada beberapa kompetensi dasar lain yang tidak dibahas. Jadi ini karena kelemahan apa? Kelemahan struktur kurikulum, silabusnya itu tidak menunjukkan adanya
pemetaan kompetensi dasar. Sehingga anak-anak SD itu dia ketika mempelajari matematika, dia itu hanya mempelajarinya dalam tema-tema tertentu. Mereka tidak diajari bagaimana mengintegrasikan matematika dari tema satu ke tema yang lain dari segi bangunan keilmuan. Bahkan ada yang misalkan anak menghitungnya saja baru 1 sampai 10, tetapi nanti di tema yang lain sudah sampai 20 gitu. Jadi ada sekuensi yang tidak logis, tidak kontinu. Itu karena apa? Silabusnya lemah. Dan setelah kita bedah isi silabus Permendikbud nomor 57 tahun 2014, itu ada beberapa keterangan, misalkan KD ini di dalam buku ada, tetapi di dalam permen nggak ada. Lalu yang sebaliknya, itu artinya silabus Permendikbud yang tentang silabus ini nyocokkan saja bukunya sudah dicetak. Jadi bukunya sudah dicetak dimasukkan seperti itu. Jadi ini ada semacam kekeliruan logika berpikir dalam mendesain sebuah kurikulum yang bagus. Mestinya silabus itu kan dibuat dulu secara detail, ada indikator pembelajarannya, sehingga bisa dinilai. Tetapi ini tidak gitu loh. Sambil jalan belum jadi bukunya dibuat. Baik, ini kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Rini di Pancor. Ya, silakan Ibu langsung. Selamat malam, Mbak. Ya, langsung Bu. Saya orang tua murid. Iya, Kami Bu. hanya menanyakan, Ya. kadang-kadang soal ujian itu tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi yang membingungkan anak-anak adalah mereka tidak mengerti isi dari buku itu. Gurunya atau muridnya? Muridnya. Muridnya. Karena soal-soal yang di dalam ujian sekolah itu, itu tidak ada di dalam kurikulum 2013, tapi adanya di kurikulum 2006. KTSP. Oke. Ya. Ibunya kelas berapa ini? Putra-putrinya kelas berapa, Bu? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih Ibu, langsung direspon ini. Ya, mungkin karena ada perbedaan tadi ini ya. Kalau ujian negara bagaimana ini? Enggak, ini bukan ujian negara ini. Baru tes, ujian akhir sekolah. Iya. Tapi menggunakan 2013 sama KTSP. Gini. Saya kira bisa membantu begini. Kan banyak sekolah yang memang sampai hari ini bukunya itu baru diterima atau bahkan belum diterima. Dan kemarin kan hampir semua termasuk yang di Jakarta ini kan bukunya terlambat. Nah, ketika buku terlambat itu yang dipakai adalah buku KTSP, buku lama gitu. Sehingga secara otomatis ketika ulangan ya buku lama acuannya. Tetapi judul sekolahnya itu menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini kok pusing saya dengarnya nih. Terjadi banyak. Ini gimana yang sekolah ya? Karena kemarin teman-teman dari Jambi mengatakan bukunya itu baru datang tanggal 1 Desember kemarin. Sementara tanggal 4 itu sudah selesai ulangan umumnya. Artinya apa? Yang dipakai ulangan umum ya buku KTSP seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Baik, ini mungkin kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan dengan siapa, Pak? Saya kepada bapak-bapak narasumber. Ya. Saya melihatnya saat Menteri menghentikan sementara pelaksanaan kurikulum 2013, ini seperti orang kelabakan. Apakah tidak dipikirkan bahwasanya struktur kurikulum 2013 itu jauh berbeda dengan struktur kurikulum 2006. Ya. Bagaimana anak-anak yang sekarang sudah melaksanakan kurikulum struktur 2013 itu penjurusannya adalah di kelas 10. Sementara kurikulum 2006 itu penjurusannya di kelas 11. Mau diapakan mereka, sementara kurikulumnya berbeda. Saya setuju untuk pelaksanaan kurikulum 2013 ini kita lakukan evaluasi, tapi jangan mengganti kurikulum itu di tengah jalan, apalagi sudah jalan 1 semester. Ini adalah seperti orang yang kepanikan. Harusnya dipikir betul sekali. Begini Bu, Bapak-bapak, kalau ingin melihat di mana nasib kami sebagai guru, maka terjunlah ke dalam dunia pendidikan itu. Jangan Anda melihat bagaimana tingginya Monas itu dari jauh, tapi masuklah ke Monas itu sendiri. Baik. Sehingga sekarang ini kami sangat kelabakan. Kami juga susah berpikir, gimana anak-anak kami yang sudah menjalankan 1 semester kurikulum 2013, struktur kurikulumnya jauh berbeda dengan struktur kurikulum 2006. Dan ini semuanya sasarannya ke kami, ke guru. Barangkali ini perlu dipikirkan oleh bapak-bapak yang mengambil kebijakan. Baik. Mungkin ini dikomentari ini jadi dari guru juga nih Pak Doni.
Ya baik Pak, terima kasih. Memang mengganti sebuah proses pembelajaran dengan sistem yang baru setelah 1 semester itu saya rasa kurang bijak. Artinya gini, seandainya sudah diuji cobakan yang kurikulum 2013 itu 1 semester, ya sudah dilanjutkan saja. Tapi kemudian itu dihentikan total gitu loh. Artinya harus ada kebersamaan untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kurikulum 2013 ini sebenarnya bermasalah bukan hanya di teknis, tetapi konsep fundamentalnya. Dan sekarang kalau berhenti di tengah jalan, tentu saja guru-guru itu juga akan mengalami beberapa kebingungan sebenarnya di tengah jalan itu. Jadi sebaiknya dilanjutkan saja, nanti bersamaan dihentikan bersama-sama begitu. Iya, dihentikan bersama-sama sampai selesai, baru dihentikan total gitu. Selesai supaya tidak mengganggu dinamikanya. Sampai berapa lama selesai itu? Ya artinya kan sampai 1 tahun ajaran baru selesai, lalu kemudian dihentikan. Kalau seperti ini, yang sudah 1 semester kembali ke 2006 pasti akan merepotkan, karena guru itu nanti akan terkait nanti jam mengajarnya, jumlah mengajarnya, lalu ini terkait dengan sertifikasi, ini akan sangat complicated. Kalau ditambahkan ini mungkin Pak Ibnu, kalau menurut Anda usulan seperti itu bagaimana masukan ini? Tentunya akan menimbulkan masalah baru jika 1 semester disuruh kembali lagi ke 2006. Tadi pukul berapa ya? Pukul 12.30 sampai pukul 16.30 ya, kita bahas implikasi dari setelah dibatasinya pelaksanaan kurikulum 2013 ya. Jadi sedang berlangsung, atau Pak Menteri sudah memberikan instruksi ke Balitbang untuk merespon konsep dasarnya dan struktur kurikulum dan sebagainya, termasuk pertanyaan publik bagaimana kalau sekolah-sekolah yang baru 1 semester tapi ingin melanjutkan, bukan hanya sekedar bagaimana yang di antara 6.221 yang ingin menghentikan, tapi juga kita memikirkan juga bagaimana yang ingin melanjutkan. Ini sedang direkap masalahnya, di solusinya seperti apa. Mintanya hari Jumat Pak Menteri sudah kepada Balitbang memberikan keputusan, saran lah seperti apa begitu. Baik. Jadi ini realitasnya seperti ini yang sedang terjadi, bahwa 6.221 didorong terus melaksanakan, bahkan dijadikan percontohan penerapan kurikulum 2013, tetapi dengan catatan boleh mengundurkan diri kalau merasa tidak siap. Sekaligus juga itu tadi, kalau ada yang siap di antara yang 1 semester boleh lanjut juga. Boleh lanjut, tapi jangan langsung lanjut, lapor juga, karena itu akan diperhatikan juga dulu oleh kementerian sejauh mana kesiapannya. Tidak ingin Pak Menteri ukuran kesiapannya dari kepala dinas, kata beliau, dari siapa, tapi inginnya dari kepala sekolahnya. Baik, kita harus break dulu. Kita masih akan bahas masalah kesimpang siuran kurikulum ini ya. Ada yang 2013, 2016 boleh balik, ada yang boleh lanjut begitu kan. Kita akan bahasnya lagi setelah pesan-pesan berikut ini.